menahan diri dari makan dan minum. Al-imsaku 'anil akli was-syarab. Wa ghasyanin nisa min al-fajri ila al-maghrib. Dan ghasyanin nisa mendekati perempuan, malah kita sudah berperdapam itu, jadi tidak saja akal was-syarab, tapi ghasyanin nisa, mempergauli wanita minal fajri ilal maghrib. Kenapa dimaksud ghasyanin nisa di sini? Berkaitan dengan ayat di ayat 187, ahillat lakum lailatas siyami rafasa ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, nanti kita jelaskan di mana makna tersebut. Itu definisi secara istilahinya, secara terminologisnya. Mari kita lihat penjelasannya di dalam tafsir Al-Maraghi tentang ayat-ayat ini. Yang pertama kita lihat penafsiran pada ayat 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ay qurada alaikumus syiyam kama qara'al mu'minin min ahlil milal qablikum min laduni Adam alaihi salam. Kata Imam Mustafa Al-Maraghi, farada alaikum, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama farada, sebagaimana diwajibkan alal mu'minina min ahlil milal, kepada sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang mukmin sebelumnya, min ahlil milal, termasuk orang-orang yang menyembah Allah, min qablikum, dari sebelum umat sebelum, min ladunnya Adam alaihi salam. Jadi puasa itu dalam menurut Mustafa Al-Maraghi sudah ada dari umat terdahulu dan sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi tidak pada umat Nabi Muhammad saja. Jangan dikatakan bagus puasa di kita lah. Informasi dalam Mustafa Al-Maraghi ini min ladunnya Adam alaihissalam, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu mulai dari zaman Nabi Adam. Wa fi hadza, penyebutan umat-umat terdahulu min qablikum itu takkidanlah, menjadi penguat, takkidan menjadi penguat atas perintah puasa itu, wa targhiban, wa targhibul fihi wa tayyibul li anfusil mukhatibin, kemudian merupakan motivasi bagi orang-orang yang berpuasa, wa tutayyibu li anfusil mukhatibin, dan itu menjadikan tanda baik bagi orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, itu bagi orang yang berpuasa. Fa innahu ibadatun syaqqah, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang sulit, ibadah yang khusus, wal umur syaqqah, dan urus perkara yang sangat berat untuk ditunaikan. Idza ammat katsiran minan nas sahala tahmiluha wa radiba aqlaha fi amaliha, dan karena dia ini berat, karena ini khusus, banyak orang yang ringan untuk meninggalkannya. Kalau kita bulan puasa itu bisa melihat ada sebagian itu adem ayem saja tidak berpuasa, sibuk dengan pasar. Kadang-kadang kalau ingin mengatakan dia dimiliki rusuh untuk tidak berpuasa, perjalanannya tidak panjang. Yang sedihnya lagi, ada yang sengaja membuka wasilah-wasilah untuk orang yang tidak berpuasa, dan ini kita sedih lagi. Dan lebih sedihnya lagi, ada pula orang yang berkata, mari kita hormati orang yang tidak berpuasa. Bukan orang yang tidak berpuasa yang harus menghormati, mari kita hormati orang yang berpuasa, tapi kita boleh bersuruh, mari kita saling menghargai dan menghormati orang yang tidak berpuasa. Nah, kita boleh disuruh menghargai dan menghormati.
Kadang-kadang ibu juga tiba itu nak poso, nyoy poso itu boleh disuruh makan. Kan apa? Itu hak asasi katanya. Puasa ini kalau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis nomor 2 di dalam Arba'in An-Nawawi, bahwasanya puasa ini adalah bagian daripada rukun Islam yang ketiga, syahadat, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, jadi ketika orang mengungkapkan kata puasa itu hak asasi, tapi harus dipahami puasa itu menjadi salah satu asas daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enak dari orang lain. Hormatilah kami yang puasa. Sejatinya kan mereka yang harus dibilang, hargailah orang yang berpuasa, jangan makan merokok di depan mereka yang berpuasa, jangan makan minum di depan orang. Itu dulu disuruh. Hargailah orang yang tidak berpuasa itu. Kalau jangan makan biarlah, itu hak asasi dia. Nah, kan ini. La'allakum tattaqun. Summa baina fa'idatul jawab wa hikmatuhu faqala la'allakum tattaqun. Banyak daripada faedah puasa ini. Karena itu sejatinya puasa kata Allah adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Mana ibadah yang di dalam Al-Quran itu Pak, yang tidak menjadikan orang yang bertakwa? Kita lihat contohnya. Kita buka surah Al-Baqarah awal. Zalikal kitabu alif lam zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab yang tidak ada keraguan itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa? Apa wasilah bertakwa? Iman alladzina yu'minuna bil ghaibi, keimanan kepada hari gaib. Yuqimus shalah, salat itu menjadikan kita bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kamu berikan itu menjadikan orang itu dari apa yang kami infakkan, dari terhadap rezeki yang kami berikan kepada kamu dan kamu infakkan, itu menjadikan kita salah satu sebagai sabab-sabab orang yang bertakwa. Kalau kita buka surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin di dalam surah Ali Imran itu? Alladzina yunfiquna bisyarra wad darra, orang-orang yang menyimpankan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah dirinya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memberi maaf. Jadi muara akhir dari segala ibadah yang kita lakukan ketika kita memprosek di dalam ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu muaranya adalah takwa. Puasa menjadikan kita orang bertakwa, la'allakum tahtadun. Salat, infak, sedekah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu menjadikan kita orang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran menjadikan infak, sedekah itu menjadikan kita orang bertakwa. Pun terkait dengan haji. Di dalam haji itu ada kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketika kamu ingin menunaikan ibadah haji, apa kata Allah? Wa tazawwadu, berbekallah kamu sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa. Jadi kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa itu adalah ayat yang khusus berbicara dalam kontekstual haji. Nah, ini bukan sembarang ayat itu. Walaupun maknanya secara umum bisa dimaknakan dalam konteks kehidupan kita yang umum ini, tapi ayat ini berbicara dalam konteks yang khusus. Pada zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itu adalah berbicara dalam konteks haji. Kenapa konteks haji itu kalau kita diperintahkan untuk bertakwa? Karena haji itu berat, maliyah dan jasmaniyah. Karena berat karena berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jasmani. Dan pada kalimat konteks takwa itu adalah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi seluruh ibadah itu muaranya adalah bertakwa. Annahu qarada 'alaikum liya'udakum littaqwallahi bi tarki syahwat.
Karena apa? Puasa itu bisa menjadikan kita bertakwa. Kata Imam Al-Maraghi, liya'tikum litaqwallah bitarki syahwat. Takwa puasa itu menjadikan kamu bertakwa karena puasa itu pada hakikatnya menjadikan kita meninggal syahwat. Bitarki syahwat al-mubahah al-maisyurah, meninggalkan syahwat yang sejatinya boleh, al-mubahah al-maisyurah yang ringan. Contohnya saja, jadi ketika fajar itu terbit, maka pada saat itu seluruh aktivitas yang sejatinya dalam banyak hal itu kita boleh lakukan, maka dia menjadi haram. Itu puasa apa? Kalau kita sholat, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka pada saat itu ketika takbiratul lafaz, takbiratul ihram itu kita lafazkan, pada saat itu yang boleh kita lakukan bisa menjadi terlarang. Berbicara itu boleh pada hukum asalnya, maka ketika takbiratul ihram salat dia menjadi haram lagi kita untuk berbicara. Siapa yang berbicara setelah takbiratul ihram batal salatnya. Maka itu sejatinya hukumnya adalah ibahah, boleh ketika takbiratul ihram, maka itu menjadi hak, tidak boleh lagi bagi kita. Begitu juga dengan puasa, ketika fajar itu mulai terbit, maka pada saat itu makan yang sejatinya boleh itu menjadi haram bagi kita. Minum yang sejatinya menjadi tidak boleh bagi kita. Hubungan suami istri yang sejatinya itu boleh di siang hari menjadi haram bagi kita. Nah, makanya kata Imam Al-Maraghi, menjadikan kita sebagai orang bertakwa ini litarkil syahwat al-mubahah al-maisyurah, dikarenakan kita pada saat berpuasa kita meninggalkan syahwat jasmaniah kita, kebutuhan jasmaniah kita, al-mubahah yang sejatinya boleh. Ketika kita sudah fajar menyisih itu tidak boleh lagi. Kemudian juga menjadikan kita intisar lawa amruhu wa ihtisabun li ajri indahu. Karena juga kita mengerjakan, mengerjakan segala perintahnya. Kata Imam Al-Maraghi, orang yang berpuasa itu taat dengan perintah Allah karena mengharap ridhonya. Kemudian juga puasa itu menjadikan kita mampu mengontrol diri kita. Kata Rasulullah SAW, asyamu nisfus sabri. Puasa itu pada hakikatnya, kata Rasulullah, nisfus sabri, setengah dari kepada kesabaran. Artinya kalau menurut hadis ini, kalau orang puasa lagi marah-marah, juga enggak ya maksudnya Pak. Nah, setengah daripada kesabaran. Puasa itu setengah dari kepada kesabaran. Kemudian Wa'idadu Allah Ta'ala yuzharu min wujuhi kasyar. Puasa itu menjadikan kita orang-orang bertakwa itu bisa nampak dari beberapa segi, Pak. Dari beberapa sudut. Yang pertama, annahu ya'udul insan khasyata min rabbih bisyirri wal la'lan. Pertama, nampaknya puasa itu menjadikan orang yang bertakwa. Apa kata Imam Al-Maraghi ini menarik untuk diulas ini. Annahu ya'udul insan khasyata min rabbih bisyirri wal la'lan. Tanda dari takwa itu adalah karena puasa itu menjadikan manusia takut akan Tuhannya, bisyirri wal la'lan, dalam keadaan sendiri, bisyirri dalam keadaan sembunyi-sembunyi, atau wa'ilan dalam keadaan nyata ataupun dekat orang banyak. Orang yang sejatinya puasa itu takut dengan Tuhan. Kata Imam Malik, takwa itu al-khawfu bil jalil, takut dengan pemilik alam ini, kata Imam Malik. Nah, ketika kita berpuasa itu, kalau pas bisyirri ini dalam keadaan sendiri-sendiri ini, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, itu dalam kamar makan gitu dewe, bagus.
keluar gitu, orang tak nengok kita makan dewean tadi apa? Keluar gitu, kosong apa kosong. Makanya kata Imam Al-Muradi, orang yang puasa itu dia takut dengan Tuhannya. Kenapa? Ditengok orang ataupun tidak ditengok orang, dia takut untuk tidak menunaikannya. Jadi kalau sejatinya kan kalau kita tidak takut dengan Tuhan, maksud pergi ke dapur orang ada kita kunci pintu rumah kita bisa makan tak kosong. Tapi ketika orang nanya kita bisa mengatakan kosong. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena itu kata Imam Al-Muradi, takwa dan puasa itu menjadikan orang yang bertakwa. Karena dengan puasa itu menjadikan orang itu khasyah kepada Rabbih, takut dengan Tuhannya. Ada orang dia tetap berpuasa. Ada orang gelih pak, dia tetap berpuasa. Dan ada orang gelih juga tetap berpuasa. Nah ini. Yang kedua kata Imam Al-Muradi, puasa itu ayat syuruh hadis syahwat. Nah seperti pemaknaan awal, puasa itu menjadikan syahwat kita terbatas. Terbatas syahwat kita tidak bisa memenuhi seluruh syahwat kita. Makan tidak, minum tidak pada siang hari boleh. Itu juga syahwat jasmani. Nah, terkait dengan puasa ini, yang harus kita ketahui pertama adalah rukunnya. Rukun puasa itu pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Niat itu makamnya minggu kemarin saya tidak ada di Bangkok, saya pantau di video kamu ngaji bab niat. Iya. Iya Bang. Dengan Pak David Hermanto, ya David Hermanto, alumni Mesir, kamu ngaji bab niat. Niat itu makamnya mahal, niat itu qalbi. Mahalun niat itu al-qalbi. Tempat niat itu hati. Yang kita baca nawaitu shauma ghadin an ada qadhi syahr Ramadan. Itu bagaimana? Itu dalam mazhab Syafi'i itu namanya talaffuzun niat. Melapaskan niat. Melapaskan niat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kami bermazhab Syafi'i ini Bani, kalau baca niat sholat, kalau kamu membaca itu kamu dengar usolli, itu bukan yang kami dapat tidak. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu hukumnya sunnah, tahqidan lima nawamil qalbi, menguatkan apa yang diikrarkan di dalam hati. Tahqidan. Jadi kami tidak dibuat-buat kan. Kami ini mengamalkan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru saya, dan apa yang saya baca dalam kitab, dan apa yang diyakini, itu yakini. Kata Imam Hambali makruh melafazkannya. Tadi banyak pendapatnya, tapi mereka sepakat pada satu hal. Para imam itu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu sepakat dalam satu hal. Niat itu rukun, niat itu makomnya di hati. Mereka berkhilaf ya di mana melafazkan niat. Cuma Imam Syafi'i yang mengatakan melafazkan niat itu sunnah hukumnya, sedangkan ada yang mengatakan seperti Imam Maliki mengatakan melafazkan niat itu adalah hukumnya ibahah, mubah, sebatas boleh. Boleh itu bodoh suwaidah, mubah itu. Tapi ada yang memakruhkannya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dia masuk kategori sunnah. Nah ini. Yang kedua rukunnya itu menghindari diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, syahwat, berhubungan badan, bintulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Nah, dari terbitnya fajar ini sebenarnya juga itu bahas Pak. Hari ini kan media sosial ini kan canggih nih. Bintulu'il fajri. Ada yang mengatakan, kita dengar ceramah di internet lah, tandanya imsak itu
kamu berimsak dan 10 menit sebelum bunyi sirine itu bid'ah misalnya. Mereka mengatakan imsak itu mulai menahan diri itu mitlu'il fajri yang ditandai dengan azan subuh. Nabi dulu tidak pernah ada waktunya. Tapi dalam riwayat Aisyah ditanyakan bagaimana kapan Rasulullah itu mulai menahan diri untuk berpuasa, mulai tidak makan, kata Aisyah, yaitu sebelum subuh sekira-kira seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Membaca 50 ayat yang sedang, Pak. Bukan membaca 50 ayat yang panjang ya. Ayatnya sedang, sekira-kira membaca 50 ayat. Berdasarkan hadis ini, ihtiyatnya para ulama, termasuk yang di Indonesia, maka kita kenal dengan istilah imsak. Imsak itu istilahnya ada di Indonesia aja, Pak. Jam berapa waktu imsak? Katanya Asia. Jam berapa? Jam 4. Kalau saat ini, kalau seandainya waktu sekarang ini, waktu imsaknya itu sekitar jam 5 kurang 5 kalau tidak salah. Kalau posisi sekarang ini kurang 10. Nah, sekitar kurang 10. Jadi kisarannya itu adalah ditanyakan dengan Aisyah seberapa lama, kapan Nabi mulai itu sebelum azan subuh, kira-kira berapa lamanya? Yaitu kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Makanya kehati-hatiannya Indonesia itu menggunakan ternyata harus diberi batasan supaya tidak tergelincir gitu orang bahasan kita masih makan. Maka dikenallah dengan Indonesia itu dengan waktu imsak. Itu kisaran 10 menit sebelum azan itu. Boleh kita cek jamnya, Pak. 10 menit sebelum azan. Hari ini kan berseliweran orang yang berceramah mengatakan Nabi ada perasaan itu dah tandanya kita berpuasa mulai itu ketika azan subuh. Ini bid'ah yang mengatakan imsak ini. Aisyah ditanyakan seperti itu. Berapa banyak 50 ayat Al-Quran dibaca. Yang kedua, kemudian yang berikutnya, yang juga yang sering menjadi perkara bulan puasa ini, Pak. Kita dengar bulan puasa, ya. Itu masalah rukunnya tadi 2, niat dengan meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Kita sering pula dengar, Pak, orang ribut masalah doa puasa, doa berbuka. Kalau niat tidak boleh lah. Masalah lapar melapaskan dengan niat dalam hati tadi. Tapi dalam doa buka puasa itu bentar lagi beributlah orang di Facebook itu. Allahumma laka sumtu. Hadisnya doain. Yang benar itu zahabaz zamau. Ada ulama kata zahabaz zamau itu cara dipakai yang sering dipakai Allahumma laka sumtu. Maka saya tadi katakan saya merasa terasa waktu. Karena di awal Ramadan kemarin, di awal minggu pertama Ramadan, saya itu pernah menulis ragam doa buka berpuasa yang ada di dalam kitab fikih, riwayat-riwayatnya. Nah, saya tengok ragam-ragam doa berbuka puasa yang ada di dalam kitab fikih. Di dalam Nihayatul Zain, doanya itu digabung, Pak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin zahabaz zamau wa btadal uqratu wa sabatil ajru insyaallah. Itu digabung dalam Nihayatul Zain. Nihayatul Zain itu kita bikin mazhab Syafi'i. Ada
Yang meriwayatkannya itu doanya itu tersendiri. Ada yang meriwayatkan Zahab Zaman tersendiri, dan ada juga yang meriwayatkan Allahumma laka sumtu itu sendiri. Allahumma laka sumtu itu hadisnya dikategorikan, ada yang mengatakan dhaif. Zahab Zaman itu juga tidak hadisnya sahih, tidak. Kategori paling tinggi beribadah hadis Zahab Zaman itu adalah hasan. Tapi pada poin intinya, kenapa saya sebutkan rukun puasa dari dulu? Kenapa saya sebutkan rukun puasa? Rukun puasa itu ada dua. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hubungan badan. Doa itu bukan bagian daripada rukun. Kata Imam An-Nawawi, doa itu ada di siang di antara adab berpuasa, tidak masuk kategori rukun. Dan kita berbicara, bertengkar di dalam hal hilafiyah yang dia itu hanya furu'iyah kecilnya saja, sampai itu membid'ahkan orang, sampai itu menjatuhkan orang. Sejatinya kalau melihat dalam riwayat doa-doa berbuka puasa itu ada 5 jenisnya. Silakan pilih salah satu. Sama dengan kita membaca doa iftitah. Oh, kami rau kata Pak Haji Ali Imran, saya biasanya Allah Maha Baik katanya. Baru dulu kita coba doa iftitah itu di dalam riwayat hadis itu ada 7 jenisnya. Jadi kadang-kadang maka kita jangan terlalu fanatik dengan apa kita. Mungkin apa yang kita tunaikan nih ada yang belum kita baca. Jadi berlapang dada kita. Sama-sama kita menta'azimi, sama-sama kita menghargai pilihan orang apa yang mereka baca. Mau baca Zahabul Zama wa Ibtalatil Umur itu silakan, karena ada riwayatnya. Mau membaca doa berbukanya itu Allahumma laka sumtu, silakan, ada riwayatnya. Di dalam Nihayatul Zain itu doanya itu digabungkan. Diawali dengan Allahumma laka sumtu, diakhiri dengan Waqtalantil Umur tadi itu. Kan santai-santai aja jadinya gitu, Pak. Tidak kita nyalahkan orang, salah doa kau. Terlalu murah gara-gara kita menyalahkan orang. Ini hal khilafiyah yang pertama yang sering terjadi di dalam bulan puasa itu. Yang pertama itu masalah doa buku ini. Ada 3 lah khilafiyah dalam bulan puasa ini. Kadang-kadang ini yang manusia umat Islam di Indonesia ini, kalau bahasa Indonesia saya urat perih, tahu bang? Gedang urat lehernya kena bertengkar, tentu tak nyulah itu. Bapak sebesar urat leher gitu, atau begitu dulu, tak bisa dikatinya. Salah cara kamu mulai berpuasa ini. Yang betul itu adalah Urayatul Hilal. Salah, yang betul itu adalah Isya. Misalnya, itu pertengkaran yang kedua. Pertengkaran ketiga terawih. Hilafiyah yang terjadi bulan puasa ini. Nanti kita lihat bagaimana, masih ada waktu, jadi kita lihat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masukkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu ayyaman ma'dudat. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa itu ditentukan untuk beberapa hari. Puasa 1 bulan penuh. Ayyaman ma'dudat itu ayyam Ramadan. Kalau 30 istighfar, 30 kalau 29, karena ada yang Ru'yatul Hilal maka 29. Konteks berikutnya paman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit aw ala safarin atau dalam perjalanan fa'iddatun min ayyamin ukhra,
boleh tidak berpuasa dan diganti pada hari lain. Mari kita lihat ketentuannya. Faman kana minkum maridan, apakah seluruh orang yang sakit itu boleh memilih mengkhiyar untuk tidak berpuasa, atau sakit yang seperti apa yang boleh untuk tidak berpuasa dan ganti kepada orang lain? Di dalam tafsir Al-Marawi ini ada dinukilkan beberapa pendapat tentang kebolehan untuk tidak boleh berpuasa ini. Seperti dikatakan wa absarul a'immah ala istirati an yakuna al-marad syadidan yushaku ma'usam bidalil qaul yuridikumullahu bikumul yusra wa la yuridikumullahu bikumul usra. Menurut beberapa ulama besar dalam umat Islam, ulama-ulama terdahulu mengatakan wa absarul a'immah, kebanyakan para imam menurut ulama-ulama dulu ala istirati an yakuna al-marad, memberi syarat bahwa dia sakit yang boleh tidak berpuasa itu, sakit yang boleh tidak berpuasa itu ayyakunal marda syadidan yusabu mausau, sakit yang parah yang tidak memungkinkan bagi dia, menyusahkan dia untuk berpuasa. Jadi sakitnya agak parah dikit. Tapi menurut satu pendapat satu ulama ini dalam hukum berfikih itu banyak melahirkan satu ayat itu bisa melahirkan beberapa penafsiran, bisa melahirkan beberapa pendapat. Kalau kamu buka ayat aula mustumun nisa, atau yang membatalkan wudu itu aula mustumun nisa, ayatnya sama, aula mustumun nisa. Ketika kamu ada yang membatalkan wudu itu menyentuh perempuan, apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, ayat ini zahir ayat, sentuh laki-laki dan perempuan tanpa alas, ya, membatalkan wudu. Ini gitu kan. Kata Imam Hanafi, makna aula mustumun nisa itu adalah jima. Makna aula mustumun nisa yang membatalkan wudu itu adalah hubungan suami istri. Apa kata Imam Ahmad? Aula mustumun nisa itu yang membatalkan wudu bersentuh laki-laki dan perempuan bisyahwat. Satu ayat melahirkan 4 hukum itu, Pak. Melahirkan 4 pandangan ulama. Itulah kadang-kadang kita harus mencernanya dengan baik. Akan masuk juga ayat ini. Faman kana minkum maridan, maridan ini yang tidak boleh berpuasa ini, yang boleh untuk tidak berpuasa karena sakit itu. Pendapat yang pertama, orang yang sakitnya parah. Syadidan yashabu ma'ahu shaum, sakit yang parah yang susah dia untuk berpuasa. Wa yara jamaah minhum, tapi ulama lain, golongan ulama yang lain yang memandang seperti Ibnu Syirin, Waqa wal Bukhari. Menurut Ibnu Syirin itu Pak kibarut tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Atau itu ulama besar dari tabi'in. Wal Bukhari dan Imam Bukhari. Kalau kita sering membaca kitab Sahih Bukhari, karya paling besar monumental umat Islam itu Sahih Bukhari. Anna ayyu mardan huwa rukhsatun fil iftar. Sakit apapun, sakit gigi, pakai koyo bagus tidur pada kepala pening, sakit katanya. Ayyu mardin, sakit apapun rukhsah bil iftar, ada kebolehan bagi dia untuk memilih berpuasa atau tidak. Tapi kalau yang pendapat yang pertama tadi, orang yang sakit yang boleh tidak berpuasa itu sakitnya parah, kalau sakit bus sakit. Ya. Tetapi menurut Ibnu Syirin, menurut menurut Imam Al-Bukhari, ayuh mardin, karena ayat ini sifatnya umum. Faman kana minkum maridan, ada tak silah yang mengkhususkan kiai betul? Tak ada kan? Di dalam ayat ini tidak ada silah yang mengkhususkan sakit apa yang boleh tidak berpuasa. Ayat ini maknanya umum, ammah, umum dia, tidak ada silah yang mentaksiskannya. Jadi maknanya paling tepat itu sakit apa saja. Kalau saya memandang
Maka saya menggunakan pendapat Imam Bukhari Ibnu Syirin dan atau sakit apa saja yang menimpa kita ketika kita dalam bulan Ramadan, ada rukhsah bagi kita, ada pilihan bagi kita mau berpuasa atau kita mau berbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, au ala syakarin, atau orang-orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan seperti apa yang boleh tidak berpuasa? Karena ini lagi banyak terjadi di Bangkok. Dari Guguk ke Pasar Bangkok, dari Sungauna ke Pasar Bangkok, tiba di Pasar Bangkok dia mau buka puasa. Dari dusun Pak Agusnya, dari dusun Sungauna ke tengah itu. Ikut. Maka kata ulama, syafar yang membolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah syafar yang boleh kita menjamakkan sholat. Itu. Ini 3 kilat dari Pasar Bangkok, saya dalam perjalanan. Musafir. Tapi kalau dari sini ke Morobateh, terkena hukum musafirnya. Dalam wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Islam wa Adillahu, maddahnya itu batasan daripada musafir itu 83 kilo. 83 panjang perjalanan itu 83 kilo. Kalau perjalanan itu 83 kilo baru musafir. Kemudian itu baru berniat nak musafir malam. Besok saya nak ayo, kemudian saya lah misalnya lah. Besok saya karena jadwal tahun ini saya rayu jadi Payakumbuh. Malam lah niat. Besok kita berangkat pagi-pagi sudah subuh. Bolehkah kita berniat untuk tidak puasa dari malam atau kita berbuka itu setelah perjalanan itu kita lakukan? Terhadap makna ayat au ala syafarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Nah, ini yang perlu juga dicerna nih, Pak. Mulai dari subuh itu kita lah niat ada puasa atau perjalanan dulu dilakukan baru boleh kita puasa untuk tidak berpuasa. Dan ya Allah, kita perlu kita kaji gitu. Sama ketika kita mengkaji jamak sholat. Ada manusia berpergian dari rumah, kita berpergian dari rumah kadang-kadang sudah menjamak sholat, qasar sholat. Ingat Bapak Ibu sekalian, boleh kamu buka dalam kitab fikih. Di dalam wahbah Zuhaili kita jelaskan. Di antara salah satu syarat jamak sholat itu yang mulai dilakukan adalah khuruj minal bilad. Salah satu syarat menjamakkan sholat itu khuruj minal bilad, harus keluar dari negeri kita. Yang lalu saya cari batasan itu quriyahnya itu mana? Khuruj minal bilad, khuruj minal quriyah itu mana? Apakah desa, apakah kecamatan? Quryatul shaghirah atau quryatul kabirah? Tempatnya yang quriyahnya yang kecil atau quriyah yang besar? Syarat menjamak itu yang pertama itu perjalanan 83 kilo dalam wahbah Zuhaili, 83 kilo dalam wahbah Zuhaili. Yang kedua khuruj minal bilad. Hari ini berapa banyak kita bertemu orang ketika tidak berangkat sama yang dulu di rumah jamaknya. Maka pernah saya ngaji dulu ketika awal saya mengajikan salat jamak asar terkejut. Kami dulu semuanya lalu menganggap karena mikir payah sama yang jamak di rumah. Jamak itu dalam wahbah Zuhaili syaratnya itu jangan khuruj minal bilad. Apakah puasa seperti itu juga perlu kita teliti itu? Apakah itu dari malam dulu dan kemudian ada puasa atau kita harus berjalan dulu baru ada rusuh bagi kita pilihan untuk tidak berpuasa? Nah, karena ayatnya sifatnya umum, tidak ada pengkhususan ayatnya, tidak ada rincian ayatnya. Ayat ini maknanya dalam ilmu tafsir ayat ini mujmal, bukan tafsili. Mujmal ayatnya terlalu umum, tidak ada rincian-rinciannya. Dalam ilmu tafsir. Baik sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'idatun min ayyamin ukhra. Boleh diganti pada hari yang lain. Di dalam Syukri dan Najah ada ungkapan yang sangat pendek. Hukum yang terkait dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Ada 4 hukum yang terkait dengan orang-orang yang iftar yang tidak berpuasa. Pertama, majuzul fidyah wal qada.
Pernah disinggung ketika pertanyaan Pak Afandi yang kemarin. Jadi juga Ma'yuzamul qada wal badiyah. Orang yang berpuasa itu wajib membayar hukum terkait dengan dia pertama wajib membayar qada, wajib membayar fidyah. Yang kedua, ma'yuzamul qada dunal fidyah. Orang yang wajib membayar qada tapi tidak fidyah. Yang ketiga, ma'yuzamul fidyah dunal qada. Orang yang wajib membayar fidyah tapi tidak qada. Yang keempat, la wala la fidyata wala qada'an. Tidak ada fidyah dan tidak ada qada. Siapa ma'yuzamul qada wal fidyah? Siapa yang berpuasa tapi dia wajib mengqadanya dan wajib pula membayar fidyah. Pertama, ini terkait dengan orang-orang yang berpuasa, misal sakit, khususnya perempuan menyusui, perempuan hamil. Kalau tidak berpuasanya perempuan menyusui atau perempuan hamil karena takut dirinya sakit, karena dia nyusu, takut dia yang sakit, takut diri kita yang sakit, makna kita yang sakit, dia wajib qada. Kalau dia takut bayinya yang sakit atau takut janinnya tidak kuat, jadi ada karena faktor lain, maka dalam mazhab Syafi'i dia wajib qada, wajib fidyah. Misalnya nih, kalau kamu mama ada anak kamu mungkin yang sudah nikah, dia lagi hamil bulan puasa atau lagi anak kecil dalam bulan puasa. Kalau dia tidak berpuasa itu takut air susunya yang tidak keluar, tak ada asinya, berarti takut dengan diri dia, maka dia wajib qada, wajib fidyah. Tapi takut air susunya tidak, takut anaknya sakit karena dia berpuasa, takut janinnya tidak sehat karena dia berpuasa, maka dia wajib qada, wajib fidyah. Jadi dua melekat dengan itu. Itu yang pertama terhadap ma'yuzamul qada wal fidyah. Yang kedua, ma'yuzamul qada wal fidyah ini terkait dengan orang yang wajib mengqada puasanya, tidak dia qadakan puasanya sampai Ramadan. Misalnya saya, karena saya musafir ketika Rajo tahun kemarin, dalam perjalanan 2 hari, nak kelak saya puasa, saya tidak batal. Pak Agus balik ke Jawa nak Rajo, 2 hari 2 malam perjalanan, tak puasa selama 2 hari itu karena untuk kekuatan bak mobil. Boleh kalau dia tidak berpuasa. Sehabis Ramadan pada saat itu melekat kepada Pak Agus itu, kepada saya yang musafir yang tidak berpuasa itu, mengqada puasanya. Tetapi lah masuk Sya'ban, lah sampai 29 Sya'ban tidak juga saya qada. Maka pada saat itu melekat kepada diri saya, kepada Pak Agus yang tidak berpuasa tadi itu, qada puasanya yang belum dia tunaikan itu sampai Sya'ban ini. Setelah Syawal besok qadanya masih wajib. Dan qada yang tidak dibayar itu dalam mazhab Syafi'i wajib ditambah dengan fidyah pula. Jadi kita ada qada puasa, tidak kita tunai. Qada kita 7, yang puasanya kita tinggal 7, misalnya karena sakit, karena musafir 7 hari, lah kita tunaikan 4 hari. 3 hari kita tinggal, Sya'ban habis, nanti 30 Ramadan. Yang 3 hari ini wajib kita qadakan juga sehabis Syawal nanti. Yang 3 hari ini juga wajib kita bayar fidyahnya. Yang kedua, ma'yuzamul qada dunal fidyah. Yang kedua, orang yang tidak berhukum, yang tidak berpuasa itu orang yang berpuasa tapi dia tidak dia wajib membayar qada, tidak wajib membayar fidyah. Siapa mereka? Orang yang sakit. Orang yang berpuasa tidak sakit, dia wajib qada. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan, dia wajib apa? Wajib qada, tidak ada bayar fidyah. Yang ketiga, wanita yang tidak berpuasa karena halangan syara, wanita yang tidak berpuasa karena haid, wanita yang berpuasa karena tidak berpuasa karena nifas, dia itu wajib
qada, tidak wajib fidyah. Tapi kalau qada-qadanya tidak ditunaikan, maka setelah Ramadan itu biasanya dia akan kena fidyah. Dan harus kamu tanya dengan anak-anak gadis ke rumah. Kamu tanya dengan anak-anak gadis kamu, hari ini sudah tanggal 12 Syakban. Harus diingat, hukum mengqada puasa yang ditinggal itu sama wajibnya dengan puasa Ramadan itu sendiri. Pembedanya cuma satu. Kalau puasa Ramadan ada sunnah salat tarawihnya, di puasa qada tidak ada sunnah tarawihnya. Sunnah sahurnya sama, rukun puasanya sama, hukumnya sama-sama wajib. Ketika kita tidak menunainya, berdosa kita. Hukum qada itu sama wajibnya dengan hukum puasa Ramadan itu sendiri, sesuai dengan syarat yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, orang yang tidak berpuasa dihukumkan kepada mereka wajib bayar fidyah, tapi tidak diwajibkan untuk mengqadanya. Bagi siapa mereka? Yaitu bagi orang tua renta yang tidak mungkin lagi dia berpuasa, orang yang pikun, walladzina tutiqu fidyatan ta'am miskin. Di ayat berikutnya, orang-orang yang tua renta, syuyuhun kabirun, orang yang sudah umur dan sangat tua tidak mungkin dia berpuasa. Kemudian orang sakit tahun menahun yang tidak mungkin ada harapan sembuhnya. Orang yang sakit letaklah stroke, nak apa lagi dia berpuasa, maka bagi dia itu fidyah. Fidyah itu bagaimana standarnya? Fidyah itu standar 47 on kalau hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Basnas. Dan yang ditetapkan oleh Basnas itu adalah 7 on untuk satu hari. Bentuknya apa? Bentuknya makanan pokok. Jadi bentuknya makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. Makanan pokoknya 7 on makanan beras kita. Apakah dengan sambalnya? Tidak. Makanan pokok saja. Tapi kalau ingin tambah dengan sambal lauknya, itu boleh saja. Karena dalam pengenaan ayat ini paman tatawwa fahuwa khairul lahu, dan barang siapa yang bertawwa maka dia lebih baik. Tatawwa ini dalam tafsir Al-Marwazi dikatakan orang yang menambah daripada fidyahnya itu, menambah kepada fidyahnya itu lebih baik. Saya tujuan itu kita sempurnakan dari sekilo. Kita tambahkan sebagai tahu itu adalah amal sunnah, digunakan sebagai sedekah kita. Bagaimana cara kita membayar fidyah? Bisa satu hari langsung kita bayar, boleh. Sesudah itu juga boleh. Sudah Ramadan juga boleh. Penting fidyah itu ditunaikan. Bagaimana? Apakah boleh untuk satu orang? Boleh. Bolehkah dibagi untuk banyak orang? Boleh. Ingat, fidyah itu cuma untuk 2 orang. Fakir, miskin. Di mana lebih baiknya? Lebih baiknya zawil qurba, kerabat. Yang kedua, jiran. Kalau ada kamu nak bayar fidyah, terling utama itu karib kerabat kita, hubungan darah. Yang kedua, tetangga kita. Nah, tetangga itu cari juga fidyahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada tetangga kita yang berhak untuk menerima fidyah itu, boleh kita antar ke tempat yang lain. Contohnya duafa, yang memang menghukum kaum fakir miskin di situ ya. Tapi dia jauh dari kita sini. Kenapa zawil qurba dengan jarak itu yang paling penting? Karena zawil qurba ini berhubungan dengan tali darah, karena jarak itu berhubungan dengan ilmu sosial kemasyarakatan. Itu orang hidup itu butuh dengan masyarakat. Ini terkait dengan hukum puasa. Kemudian di ayat berikutnya yang perlu kita perhatikan terkait dengan puasa itu adalah uhillat lakum lailatas syiyami rafasa ila nisaikum. Saya uraikan 5 menit lagi, Pak. Ayat ini menjelaskan halal bagi kamu pada malam hari
untuk rafasa ila nisaikum, untuk mempergauli istri kamu, dan kita jelaskan hukum orang yang membatal puasa karena jima, Pak. Jarang orang mengajinya, kalau cara Ramadan jarang orang ngajinya, Pak. Uhillat lakum lailatas syiyami rafasa ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Halal bagi kamu untuk mempergauli istri kamu pada malam hari. Malam hari itu halal, yang haram itu siang hari. Puasa itu menjadikan sesuatu yang halal pada kehidupan umumnya. Ketika bulan Ramadan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu menjadi haram. Salah satunya adalah termasuk jima tadi. Malam hari boleh, siang hari haram. Hukum yang terkait dengan uhillat lakum lailatas syiyami ini yang pertama. Orang yang membatalkan puasanya karena jima pada siang hari, maka kafaratnya besar. Kafarat yang pertama memerdekakan budak. Indonesia tidak boleh punya budak. Kafarat yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi Pak, satu hari yang kita batalkan puasa itu karena jima, itu diganti dengan puasa 2 bulan, 60 hari atau 58 hari paling minimal. Kalau dia 29 ya Bapak ya betul. Udah kuat lagi. Sebulan deh mengap-mengap. Apalagi 2 bulan. Apalagi 2 bulan. Karena itu kepada mama atau dengan anak-anak yang baru nikah di rumah itu, kalau siang hari di rumah itu pada bulan Ramadan jago pakaian gitu. Kunna libasul, nyokan ayat Nabi memang boleh, tapi jangan kita mendekati kepada hal-hal yang membuat kita tergelincir. Ketika di rumah anak kita berdoa, siang hari pakaiannya, tidak masalah, dia maharumnya sebenarnya, sejatinya tidak masalah, tetapi mampu membuat kita tergelincir. Berat mah. Satu hari yang kita batalkan diganti dengan 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup lagi kita cukup, tidak sanggup maka boleh kita ganti dengan dalam mazhab Syafi'i. Itu yang ketiga, dia kan dalam mazhab Syafi'i harus berurutan memerdekakan budak. Nanti tidak ada budak, maka yang masuk yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Sehari, kalau 2 hari Pak. Makanya ayat ini dibuka dengan uhillat lakum lailatas syiyami rafasa ila nisaikum, maka halal bagi kamu pada malam hari. Makanya kata Nabi, asyam nisfus sabar, siam itu setengah dari kepada kesabaran. Maka imsaklah diri kita, tahan diri kita dari hal itu sampai maghrib datang. Karena ketika maghrib datang pada saat itu berlaku ayat ini, uhillat lakum lailatas syiyami. Kenapa saya baca ini Pak? Takut banyak yang tergelincir. Pernahkah terjadi? Saya 2 kali dikonsultasikan orang dengan salah ini Pak. 2 kali dikonsultasi. Gimana ya? Lah terlaju 2 bulan berturut-turut. Jarik, coba. Pak, 2 bulan berturut-turut kayak ini Pak. 10 batal bulan 1. 30 lah sebulan gitu Agustus. Pulang satu ya. Batal pulang 1. Dia sahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Berat Pak. Nah, makanya hati-hati gitu. Yang kedua, hukum terkait ini ada satu yang ingin saya bahas. Kan kemarin saya dengar ceramah ada seorang cewek yang ceramah mengatakan, ketika kita melakukan, saya tahu kemarin ceramah hampir saya hukum terkait orang junub dalam hukum orang berpuasa yang terkait dengan junub terhadap ayat uhillat lakum lailatas syiyami ini. Ada yang mengatakan ketika kita habis jima, seluruh perbuatan itu makruh bagi kita, haram bagi kita, sampai dia mengatakan haram bagi kita. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur. Benar-benar itu. Maka boleh besar tulisan saya di Facebook saya itu pertengahan bulan tahun kemarin, hukum junub terkait dengan ibadah puasa. Dan situ Pak, karena malam hari ya, karena dia boleh, dia mengatakan haram, terlalu murah mengistimbat hukum. Wah, harus itu benar yang boleh.
Masak boleh lah. Ternyata ketika dibuka dalam Mizan Sya'rani, hukumnya adalah ketika kita habis melakukan jima, kita bersihkan kemaluan kita, kemudian kita berwudu, semuanya boleh, makan boleh, minum boleh, tidur boleh. Makan tidurnya tidak boleh, masaknya tidak boleh, makan tidak boleh, ya Allah. Hukum asal makan itu adalah ibadah, hukum asal minum itu adalah ibadah. Hukum asal ini yang perlu dikaji dalam kaidah usuliyah, ya Pak. Dan ini kadang-kadang sangat-sangat baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjelang Ramadan yang akan datang, yang tinggal berapa hari lagi? 14 hari lagi. 14 hari. Ya. Jadi persiapkan diri kita. Hal-hal yang belum tertunaikan di kita pada Ramadan yang lalu, seadanya masih ada kodok yang belum ditunaikan, mari kita kodok puasa kita tidak tahu. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan 17 hari. Baik.